Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najatun Nisa dengan IPM 24031320584 dengan mata pelajaran literasi digital dan kemanusiaan. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan tentang pembelajaran IPAS di sekolah dasar di kelas 3 dengan tema lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Selamat menyaksikan. Baik, halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Pernahkah kalian melihat halaman rumah ataupun sekolah yang bersih dan segar, atau melihat tempat yang banyak sampahnya? Yuk kita pelajari bersama, apa bedanya dan apa yang harus kita lakukan. Oke, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati. Contohnya seperti rumah, sekolah, taman, sungai, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang lingkungan sehat dan tidak sehat, kita akan membahas tentang apa sih tujuan dari pembelajaran yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian lingkungan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan ciri-ciri lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang ketiga, menyebutkan dampak lingkungan tidak sehat bagi kesehatan dan kehidupan. Terus yang keempat, menjelaskan cara menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Terus yang terakhir, yang kelima adalah memberikan contoh lingkungan sehat di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang kita lihat apa saja ciri-ciri lingkungan yang sehat ya anak-anak. Yang pertama, udara bersih dan segar. Jadi saat kita menghirup napas terasa enak, tidak berbau asap atau bau tidak sedap, karena udara yang kita hirup sudah bersih dan segar. Nah, terus yang kedua, tidak ada sampah berserakan. Jadi sampah sudah dimasukkan ke tempatnya, tidak berserakan di jalan ataupun di dalam kelas ataupun di halaman sekolah. Terus yang ketiga yaitu air jernih. Contohnya seperti air sungai, selokan, ataupun air sumur terlihat bening karena tidak ada sampah yang berserakan. Jadi air tersebut tidak keruh dan tidak berbau busuk. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu rapi dan nyaman. Jadi tempat tinggal ataupun sekolah terlihat bersih, rapi, sehingga kita betah bermain dan belajar di dalam kelas. Karena udara yang bersih dan segar membuat kita lebih sehat. Nah, selanjutnya ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, sampah menumpuk. Jadi, sampah tidak dibuang pada tempatnya sehingga menumpuk banyak dan baunya tidak enak. Terus yang kedua, air keruh. Contohnya, air terlihat kotor, berwarna coklat ataupun keruh, tidak bening dan seringkali berbau busuk. Yang terakhir yaitu ada banyak lalat ataupun nyamuk. Jadi, tempat yang kotor itu disukai serangga. Nah, ini untuk berkembang biak dan mereka membawa kuman yang bisa membuat kita sakit. Nah, anak-anak, jika lingkungan sekitar kita banyak sampah seperti menumpuk di mana-mana, airnya keruh dan berbau, terus banyak lalat serta nyamuk terbang ke sana kemari. Nah, apakah kalian mau nih tinggal atau bermain di tempat seperti itu? Tentu tidak mau kan? Maka dari itu, mari kita jaga kebersihan bersama agar lingkungan kita tetap sehat ya anak-anak. Nah, materi selanjutnya, apa akibatnya jika lingkungan kita kotor? Yang pertama, yaitu kita bisa sakit karena kotoran dan nyamuk. Terus yang kedua, genangan air bisa menyebabkan banjir kecil. Terus yang terakhir yaitu lingkungan jadi bau dan tidak sedap.
Nah, materi selanjutnya yaitu cara menjaga lingkungan tetap sehat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, yaitu menyapu halaman atau kelas. Yang ketiga, menanam pohon dan menyiram tanaman. Terus yang terakhir, menutup keran air agar tidak boros. Nah, materi selanjutnya yaitu ada contoh lingkungan sehat. Yang pertama yaitu ruangan kelas bersih, rapi, dan toilet sekolah yang bersih. Yang kedua, rumah rapi dengan jendela terbuka dan tanpa genangan air. Oke, baiklah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai ya. Yuk kita ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari barusan. Nanti ibu akan berikan soal-soal sederhana untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi kita hari ini ya. Nah, adapun latihan soal, yang pertama, sebutkan 3 ciri lingkungan sehat. Yang kedua, apa akibat lingkungan tidak sehat? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga lingkungan tetap sehat? Wah, hebat sekali anak murid ibu. Jawaban kalian semuanya benar. Artinya anak-anak sudah paham dengan baik ya materi hari ini. Sekarang mari kita perhatikan bersama-sama ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, lingkungan sehat membuat kita nyaman dan terhindar dari penyakit. Dan lingkungan tidak sehat menimbulkan banyak masalah. Jadi, menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, jadi lingkungan yang bersih, udaranya segar, dan airnya jernih itulah lingkungan sehat. Nah, sebaliknya juga, jika banyak sampah, air keruh, dan banyaknya nyamuk, itu artinya lingkungan yang tidak sehat. Jadi, menjaga kebersihan adalah kewajiban kita semua, supaya kita tetap sehat, aman, dan nyaman saat belajar maupun bermain. Baiklah, pelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Sekarang silahkan berdiri dengan tenang. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.